Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk yang pertama kalinya Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 MS dan kelas 10 IIS di SMA Negeri 1 Kediri yang sama-sama kita cintai. Insya Allah dengan kalian memilih untuk belajar di SMA Negeri 1 Kediri bisa menjadi jalan kalian untuk mencapai cita-cita kelak. Amin insya Allah. Baik, perkenalkan nama Ibu Amalia. Jadi Ibu akan membawakan atau mengajarkan kalian bidang studi ekonomi. Jadi untuk kelas 10 nanti selama 1 tahun ke depan kita akan belajar sebanyak 9 pokok bahasan, di mana nanti akan dibagi pada semester ganjil kita akan belajar sebanyak 5 pokok bahasan dan pada semester genap nanti akan belajar sebanyak 4 pokok bahasan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya kondisi kita bisa kembali normal, wabah ini segera diangkat, sehingga nanti kita bisa belajar kembali seperti sedia kala di dalam kelas. Baik, sebagai materi awal, kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Apa sih pengertian ilmu ekonomi? Jadi Ibu yakin kalian sudah sering mendengar apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Jadi pada pokok materi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia pengertian ilmu ekonomi. Ya, silakan bisa kalian baca di sini. Nah, ini Ibu berikan di sini. Yang pertama ada pengertian secara bahasa. Secara bahasa ini mungkin waktu di SMP kalian pernah mendengar kata oikos dan nomos. Ini adalah bahasa Yunani yang artinya di mana oikosnya adalah aturan, sementara nomosnya adalah rumah tangga. Jadi ekonomi secara bahasa menurut bahasa Yunani adalah aturan rumah tangga. Jadi bagaimana mereka mengatur rumah tangga. Namun rumah tangga yang di sini adalah bisa berupa rumah tangga keluarga kita di rumah, kemudian rumah tangga dalam artian masyarakat, atau rumah tangga secara lebih luas yaitu rumah tangga bangsa dan negara. Itu tadi secara bahasa. Kemudian yang kedua, di sini Ibu berikan ada menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada menurut Menkyu, kemudian yang kedua menurut Samuelson. Silahkan kalian baca, ya. Namun pada garis besarnya sama, di sini adalah pemanfaatan sumber daya. Pada Samuelson juga pemanfaatan sumber daya. Jadi apa sih ilmu ekonomi itu? Kita lihat selanjutnya. Ini dia. Jadi secara umum, bolehlah kita berikan pengertian seperti ini. Jadi ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya, lagi-lagi sumber daya atau kemampuan yang terbatas yang dimiliki. Jadi kebutuhan kita berupaya berusaha bagaimana terpenuhi dengan sumber daya atau kemampuan yang terbatas supaya bisa terpenuhi. Itu dulu ya. Jadi bagaimana manusia berusaha memenuhi segala kebutuhannya dengan kemampuan yang terbatas yang dimilikinya. Oke, kita sambung. Ini dia. Kenapa sih orang harus belajar ekonomi? Karena setiap orang memiliki masalah ekonomi. Apa sih masalah ekonomi itu? Nah, sebelum kita masuk kepada masalah ekonomi, ini dulu. Jadi manusia itu selalu dihadapi pada dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kebutuhannya yang sangat tidak terbatas. Mulai dari kita kecil sampai kita tua, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Semua kita butuhkan, banyak hal kita butuhkan. Sementara sumber daya, dalam hal ini barang atau jasa atau kemampuan kita untuk memenuhinya sangat terbatas. Jadi yang pertama tadi adalah kebutuhan yang
sangat tidak terbatas, sementara kemampuan kita untuk memenuhinya sangat terbatas. Kemampuan sumber daya kita sangat terbatas, sehingga timbullah apa yang disebut di dalam ekonomi sebagai kelangkaan ekonomi. Jadi, kebutuhan kita banyak, sementara kemampuan kita untuk memenuhinya sangat terbatas, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kelangkaan. Tapi di sini adalah kelangkaan dalam ekonomi ya, bukan kelangkaan seperti hewan langka, bukan. Tetapi kelangkaan dalam ekonomi. Apa sih kelangkaan dalam ekonomi? Ini dia pengertiannya di bawahnya, yaitu suatu kondisi di mana jumlah kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sedangkan kemampuan untuk memenuhinya sangat terbatas. Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Apa saja faktor penyebabnya? Ada 1, 2, dan 3. Sehingga dikatakan di sini kelangkaan merupakan masalah utama dalam ekonomi. Ya. Jadi kalau kalian ditanya apa sih masalah ekonomi, jawabnya adalah kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Yang tadi itu kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sementara kemampuan manusia untuk memenuhinya sangat terbatas. Itu dia. Nah, itulah sebab munculnya ilmu ekonomi, bagaimana usaha kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita dengan kemampuan kita yang terbatas. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi secara sederhana seperti ini. Mempelajari ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana usaha-usaha manusia dalam memenuhi seluruh kebutuhannya dengan kemampuan yang terbatas yang dimilikinya, baik usaha individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, nah yang terakhir ini dia. Oke, yang terakhir. Tadi kita sudah bicara mengenai kebutuhan. Apa sih kebutuhan itu? Nah, inilah tugas kalian. Tugas awal kalian adalah ini. 1, 2, 3, dan 4. Nanti tugas ini Ibu kasih waktu 1 minggu ke depan sampai dengan 1 hari sebelum pertemuan kita berikutnya. Nanti kalian cari pada berbagai sumber, kemudian kalian kirim melalui voice note. Jadi kalian WA Ibu langsung bicara, ya kalian rekam suara kalian, kemudian kirim ke WA Ibu. Tahu kan caranya? Tinggal menekan gambar mikrofon yang ada pada WA kalian. Itu ya, kemudian langsung wapri ke WA Ibu. Demikian, semoga untuk yang pertama ini kalian bisa jelas, ya, bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Kerjakan tugasnya dengan baik, Ibu tunggu jawabannya. Terima kasih, tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.